Siapa lagi? Ada orang sepi sekali ya. Adik, Ya, kakak boleh tanya. boleh kakak bagaimana? Kakak kan baru toh di kota ini. Jadi saya mau tanya, kau tahu alamatnya Pokep? Pokep. Saya tidak tahu tapi saya bisa bantu kakak, sabar ya. Oke. Kita cari aja di, sabar, di Google Maps. Zaman sucanggih toh. Iya. Saya bantu kakak ya. Yes. Oke. Kita lihat di sini Maps. Oh, Pokep tuh ada di pedalaman Cina kak. Yes. Kakak mau sana ke sana? Tambah jauh lagi. Oh sudah. Tidak adikku saya. Tidak? Itu ada di kota ini. Tidak apa-apa sudah. Sudah kakak. Terima kasih lagi. Saya jalan, Sudah Kak. capek lihat juga Google Maps. Oh sudah. Ya, Tuhan berkati. Bagaimana ini? Tidak ada yang tahu tuh. Sungguh. Tuhan, ada satu orang kak, tolong kak. Aduh, halo kakak. Ada. Maaf mengganggu. Ya. Mana? Aduh, bikin kakak kaget kayo. Tarik nafas. Kakak, kamu mau tanya, harus tanya semua orang ini. Sekarang tanya kakak, semoga kakak tahu. Kakak tahu Pokem? Alamatnya Pokem? Pokem itu singkatan apa? Oke, Pokem itu singkatannya Pondok Kemuliaan, kakak. Oh, maksudnya orang-orang yang percaya Yesus. Oh, itu sudah. Terima kasih Tuhan. Oke baik, adikku. Petunjuknya itu jelas di sini. Dicatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 bahwa alamat mereka adalah di mana bertambah banyak orang percaya, banyak orang dibaptis, mereka tekun dalam ajaran firman dan persekutuan, dan mereka sering makan roti perjamuan dan berdoa. Di situ sudah adikku akan ketemu orang Pokem. Itu sudah yang saya cari kakak. Aduh, terima kasih banyak kakak. Siap. Tuhan Dan berkati. berkati adikku. Itu pergi sama-sama kan? Oke. Baik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah drama yang begitu luar biasa yang kita bisa saksikan sama-sama. Dan kita akan lanjut dengan seri dalam minggu ini yang sama-sama kita akan belajar tentang pentingnya kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman itu hidup dan dia kuat serta dia tajam seperti pedang bermata dua, ya. Seperti firman minggu lalu kita belajar, dan hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi, dan sepanjang bulan ini kita akan merenungkan bersama-sama. Ya, mari saya ajak kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 1 dan 2. Itu berbicara tentang hal yang begitu penting untuk kita sebagai orang percaya untuk bisa dapat melihat sejauh mana kita berjalan dan apakah kita mungkin terjebak dalam bagian ini atau tidak. Ini sebuah nasihat dari Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus masih di dalam penjara, dia berikan nasihat kepada seorang anak muda yang namanya Timotius. Timotius yang merasa bahwa mungkin dia begitu ya tidak bisa mempengaruhi orang banyak pada saat itu, dan juga menjaga ataupun menggembalakan jemaat di sana, dan bagaimana seorang Rasul Paulus menasihati dia dan memberikan kepada dia masukan-masukan yang begitu bagus untuk kita bisa belajar hari ini sebagai pegangan orang percaya, dan kita masuk ke dalam ketaatan kita kepada firman.
Judul dari kebenaran firman di siang hari ini adalah biar dirimu disiapkan oleh firman. Karena itu adalah barometer hidup kita. Amin. Dia ukuran dari kehidupan orang percaya ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya akan baca untuk kita semua, dan Bapak Ibu bisa perhatikan Alkitab di tangan masing-masing. Ayat 12, 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan, ini sangat luar biasa hari ini kita mau belajar. Karena pelajaran ini dia begitu sangat menyentuh hidup kita. Alkitab tadi kita dalam ayat 13 pasal 3, ini adalah satu ciri khas orang di zaman ini. Dia tulis dia itu orang yang jahat dan penipu. Kita bisa lihat bahwa kita tahu ada kemerosotan moral yang terjadi di dunia ini, bahkan terjadi di Papua, sehingga semua kebenaran itu diturunkan standarnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena mungkin sudah terbiasa. Lebih banyak dan kecenderungan manusia itu melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, penyebabnya itu ada di sini. Bapak Ibu bisa baca di dalam pasal 3 ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita pasal yang ketiga ayat 2 sampai 4. Ini penyebabnya. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah, akan berontak terhadap orang dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lihat, kita ada di mana? Ini sebuah nubuatan firman Allah yang menggambarkan kondisi hari ini dalam kehidupan kita. Tadi di ayat 13 tadi bilang banyak orang yang jahat dan penipu karena akibatnya penyebab yang tadi kita lihat. Semua itu Alkitab menuliskan jelas hal-hal ini yang kita lihat dan pasti kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu sebabnya hari ini kita mau melihat bagaimana kita hidup. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 5 ya, dia bilang perhatikanlah dengan saksama
bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang fasik, orang bebal, tapi seperti orang arif, kata firman Allah. Ya, mari kita belajar membenahi diri kita supaya kita tidak dikategorikan kepada orang-orang yang tadi saya baru sebutkan. Ya, karena standar itu pakaian yang harus harganya 100.000 kita turunkan 50.000. Nilai diri kita yang seharusnya 100 kita turunkan 50. Bagi Tuhan lebih tinggi daripada segala-galanya, kita turunkan standar itu. Dan kita menjadi pribadi yang mengikuti hawa nafsu dan mengikuti semua keinginan duniawi kita. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan datang untuk membaharui hidup kita, melihat kembali seberapa jauh saya melangkah dalam hidup saya hari ini. Dan waktu ini saya harus perbaiki hidup saya untuk kembali kepada jalur yang benar. Amin. 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 Haleluya. Semua orang merasa diri untuk mengasihi diri sendiri tanpa melihat orang lain. Itu juga berbahaya. Ya. Setiap kali manusia mencintai diri, yang korban adalah sesama manusia. Yang korban adalah sesamanya. Setiap kali saya mau merasa saya harus dapat semua, yang korban adalah teman-teman saya. Dan ini berbahaya. Saudara, kalau kita baca di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23 di situ, itu jelas. Sewaktu Yesus mau menghadapi penghakiman, Yesus dibawa ke sana dan dia sampaikan kepada mereka waktu sudah dekat. Petrus bilang, tidak, jangan berkata seperti begitu, itu salah. Sama seperti kita gitu. Satu kali kami berkunjung di satu tempat. Ya mungkin di sini ada di sana atau tidak dia. Kami berkunjung doakan tempat mereka dan Bapak Ji masuk dan lihat satu keras bunga besar dan dia bilang begini, waktu saya meninggal coba nanti pakai keras bunga yang ini. Itu kami semua semua kaget kami. Dan dia sudah jangan bicara kata ini. Ya, karena apa? Kita lihat di sini bahwa memang Tuhan mau berbicara kepada kita, mempersiapkan diri kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tidak mencintai diri kita sendiri. Karena satu sifat seorang anak bayi itu adalah dia hanya suka diperhatikan. Bayi kan tidak berdaya, betul kan? Bayi lahir dia bisa minum susu sendiri, ya, dia bisa makan sendiri. Tidak. Waktu dia mengeluarkan kotoran dia menangis. Kasih orang dia seperti ini. Ada orang lain yang orang tua tolong. Waktu dia butuh makan dia akan menangis. Hanya itu saja kerjanya. Dia butuh makan. Waktu dia butuh segala sesuatu dia hanya menangis. Kasih itu saja. Dan kita tolong. Dan firman Tuhan bilang jangan kita sama seperti bayi. Amin. Kita sudah sewajarnya. Kalau kita sudah lama dengan Tuhan, kita sewajarnya menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Amin. Berpikir bukan tentang diri kita sendiri, tapi orang lain juga. Ini penting untuk kita bisa belajar. Dan Petrus bicara bagian ini. Tuhan jangan bicara kata mati, jangan disalibkan. Itu seolah-olah dia bilang, Tuhan kau pentingkan kau diri sendiri. Tidak boleh pentingkan umat manusia. Kasih tinggal semua tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini. Kau pikir jangan mati. Begitu. Dia hentikan itu. Apa jawab Yesus? Yesus bilang, nyahlah kau iblis. Kenapa? Keras sekali dia bicara. Karena di dalam kepentingan diri sendiri itu ada keterlibatan pekerjaan iblis di situ. Oke, udah. Supaya kita dibutakan untuk kepentingan orang lain juga. Kita hanya berpikir tentang kita. Dan itu Yesus mau hari ini kita bersama-sama membenahinya. Amin. Supaya kita juga bisa berpandangan sama seperti Yesus punya pandangan. Dia tidak melihat kiri kanan, dia tidak melihat apa yang orang lain bicara, dia lihat tujuan dia datang ke dalam dunia dan selesaikan itu dan selesai. Haleluya. Tetapi hendaklah ayat 14, hendaklah engkau menjadi lain daripada orang